ada pernyataan daripada Sofiatul yang semua orang udah tahu itu ya, yang dia bilang dan sangat terkenal itu ya. Ketua Sinode Besar di Indonesia jadi donatur dia. Jadi saya ini kadang heran. Dia ini membuat sebuah polemik baru lagi. Orang jadi bertanya-tanya siapa ketua Sinode Besar? Ya. Nah, harusnya dia tidak mengucapkan itu. Jadi orang ini sebenarnya Iskariot juga, cuman orang nggak merasa. Kenapa? Karena ada sedis, kan begitu. Padahal dengan dia menyebutkan seorang ketua Sinode Besar, jadi donatur dia, itu kan praduga banyak muncul. Siapa yang pernah bertemu dengan kelompok mereka, misalnya Mel Atok dan lain-lain sebagainya, kan para orang jadi menduga-duga. Nah, dia berarti menciptakan satu problem baru. Dan orang juga menduga-duga kenapa dia sampai menginjak Al-Quran. Apakah karena ada seseorang yang tidak suka sama yang punya kitab itu, sehingga mungkin dia dikasih uang, dibiayai untuk menginjak itu. Jangan-jangan, ini praduga ya, orang akan berpikir gitu, jangan-jangan ketua Sinode Besar inilah yang menyuruh untuk menginjak itu. Ini kenapa harus diungkap-ungkapkan sokatul bekatul teman-teman ini? Kalau memang misalnya dia merasa bangga, nggak usah pala sebutkan ada seorang ketua Sinode Besar. Sementara yang kita sering lihat, yang pergi ke sana sering dan bertemu sama Sofiatul, saya udah tahu, nggak usah saya sebutkan. Jadi orang menduga-duga gitu kan. Makanya benar, kalau orang bilang ini sindikat, memang sindikat. Logika dulu. Sofiatul udah kerja keras. Dari mana sumber uangnya? Dan dia selalu mengatakan, saya biayai sendiri. Saya biayai sendiri. Nggak yakin aku biayai sendiri dia. Berapa sih gajinya? Berapa sih pengeluarannya? Balance enggak? Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya nih kok? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya. Channel akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Banyak orang WA, DM tanya kepada saya, Bang, kok bisa ya orang seperti Edis yang notaben berasal dari desa, nggak pernah keluar negeri sebelumnya, tiba-tiba bisa langsung ke Amerika? Kok bisa, kan begitu? Banyak orang bertanda tanya. Mereka ini kan di Indonesia bukan siapa-siapa. Mereka ini kan hanyalah pengangguran-pengangguran yang tidak jelas hidupnya, tapi kok bisa langsung dapat ke Amerika? Nah, ini banyak sekali yang nanya kepada saya, dan terpaksa saya jelaskan sekali lagi teman-teman ya. Jadi kita tahu belakangan ini bisa dibilang sangat masif bermunculan penghujat-penghujat Islam yang baru-baru. 5 tahun terakhir ini bisa dibilang profesi menjadi penghujat Islam adalah profesi yang sangat diminati oleh teman-teman kita dari sebelah. Banyak dari mereka yang melihat bahwa sekarang susah cari pekerjaan di Indonesia. Kita ambil contoh Rudy Simamora. Rudy Simamora sebelumnya hanya bekerja di tempat papan bunga, teman-teman.
Ya kalau kerja di papan bunga tahu sendirilah. Paling berapa gajinya kan gitu. Yang pasti biasanya di bawah UMR kan gitu. Terus selain kerja di tempat papan bunga, dia kerja juga sebagai supir serap atau supir kedua di angkot. Ya, di angkot. Jadi supir keduanya angkot. Penghasilan dari supir kedua tahu sendirilah, kan begitu. Begitu juga dengan Edis. Edis waktu di Indonesia hanya bantu-bantu istrinya yang berjualan. Hanya bantu ngurusin rental motornya juga. Jadi dia punya usaha rental motor di Jogja, teman-teman. Nah, jadi mereka-mereka ini sebenarnya adalah kumpulan pengangguran-pengangguran yang tiba-tiba direkrut. Direkrut untuk menghujat Islam. Dan siapa yang merekrut? Ya salah satunya adalah Sofiatul. Dulu teman-teman, generasi 6 tahun ke bawah, ya 6 tahun sebelumnya, itu dulu ada yang namanya Tan Paragi. Dulu Tan Paragi juga menjadi mami atau yang bertugas merekrut penghujat-penghujat. Nah, jadi kayak Effendi Usman, Yusuf Manubulu, Fatimah Sa'diyah, Fadilah Hafiz, ya. Terus ada lagi yang dari Nias itu, siapa namanya, lupa saya, yang kecil-kecil itu. Nah, itu generasi yang dibentuk oleh Tan Paragi. Tan Paragi yang mendanai mereka, Tan Paragi yang belikan laptop, Tan Paragi yang ngajarin konten, Tan Paragi yang mengarahkan mereka menghujat Islam di ranah yang mana. Nah, itu dulu. Terus Tan Paragi viral, ya, sempat dilaporkan dan sempat memilih vakum, dan proyek yang dia buat yaitu menyatukan seluruh orang Kristen untuk menghancurkan Islam, untuk melawan Islam, gagal total. Karena saat itu 6 tahun yang lalu saya memperkenalkan Oneness, Unitarian, dan segala tari-tarian yang lain, dan itu membuat kelompok Tan Paragi pecah. Jadi dulu Tan Paragi itu berhasil merekrut Joshua Tewu, Muri Wali, Deki Ngadas, Esra Soru. Pendeta-pendeta itu ada di bawah naungan dia. Dan pendeta-pendeta tersebut tidak terima kalau mereka satu grup dengan Fatimah Sa'diyah, Yusuf Manubulu, Joshua Tewu, yang jelas-jelas Oneness. Nah, sejak saya memperkenalkan Oneness, bubarlah kelompok tersebut. Terus saat itu juga marak polikardus-polikardus itu yang dilaporkan, dan banyak yang ditangkap, teman-teman ya. Banyak polikardus-polikardus yang ditangkap, dan itu membuat mereka jadi ketakutan. Ya, termasuk Tan Paragi yang saat itu sangat disorot, sehingga Tan Paragi sendiri memilih, ya udahlah, toh ini lagi berantem, lagi ribut sesama, dan polisi lagi aktif-aktifnya ya memproses para penghujat ini. Nah, dia vakum, sedangkan organisasi penghujat ini, organisasi yang ingin Indonesia chaos, ini kan nggak bisa diam. Mereka harus cari pengganti Tan Paragi. Dan saat itulah mereka merekrut yang namanya Sofiatul Al-Mayat ya. Nah, jadi dari Tan Paragi, estafet untuk merekrut penghujat berpindah ke Sofiatul. Sofiatul berpikir bahwa Indonesia ini lagi bahaya karena penghujat-penghujat ditangkap-tangkap. Satu persatu ditangkap. Sehingga dia memilih, ya udahlah, ke Amerika. Ke Amerika. Dan dari sanalah dia mulai menjalankan operasi untuk merekrut penghujat-penghujat. Baik penghujat yang mau pindah ke Amerika atau mau menghujat dari Indonesia, nggak ada masalah. Kalian mau menghujat dari Indonesia, nggak ada masalah. Resiko kalian yang tanggung. Tapi kalau kalian mau ke luar negeri, mereka fasilitasi, mereka bantu. Jadi pilihan diberikan kepada polikardus-polikardus di Indonesia. Yang pasti kalau kalian hujat Islam, perangkat, peralatan, semua akan disupport. Sofiatul berhasil mendidik banyak penghujat-penghujat. Agatha, Mikana, Edwin Botak Biadab, Elia Miron, Ki Ahmad. Ya, ini rekrutan dia semua, teman-teman. Rekrutan dari dia. Jadi bisa dibilang sangat berhasil lah Sofiatul. Termasuk project yang paling berhasil dari Sofiatul adalah merekrut Edis ya. Edis sebelumnya tuh single fighter. 6 tahun yang lalu saat saya pertama sekali diskusi dengan Edis itu single fighter dan dia tidak mau gabung dengan siapapun. Nggak mau. Tapi saat dia ke Singapura dengan tujuan mau sekolah STT, terus nggak ada uang, ternyata uangnya habis dalam waktu sekejap, Sofiatul yang membantu dia supaya bisa pulang dari Singapura.
Ya, Sofiatul yang bantu dia, dari situlah mereka berkenalan. Jadi yang memperkenalkan mereka tuh ya bisa dibilang secara tidak langsung saya ya. Karena waktu itu saya ngejek Sofiatul, saya bilang, itu ada tuh Polycarpus, nggak bisa pulang, nggak ada duit, bantulah. Ya, saya ejekin seperti itu dan ternyata Sofiatul benaran hubungi Edis dan membantu kepulangan Edis. Dan ternyata dari situlah mulai rencana untuk mengirim Edis ke Amerika supaya Edis bisa menghujat dengan bebas. Nah itu. Terus sebenarnya siapa yang ada di balik Sofiatul? Nah, ini yang menarik. Siapa yang ada di balik Sofiatul? Sekali lagi teman-teman, kita nggak bisa berasumsi-asumsi, kita nggak bisa menerka-nerka. Lebih fair kalau kita dengarkan langsung dari Sofiatul ataupun dari pihak Kristen sendiri kan. Dari internal mereka, siapa sebenarnya yang ada di balik Sofiatul, sehingga Sofiatul ini bisa dengan sangat bebas menghujat agama Islam. Bisa punya uang yang begitu banyak untuk merekrut oten-oten yang ingin menghujat Islam. Oten-oten yang sebelumnya hanya di kedai tua, kowar-kowar, ngomong besar, teriak-teriak, tiba-tiba sekarang teriaknya di live, di YouTube, di TikTok, ya. Sekarang di sini. Dan kok bisa gitu kan? Kok bisa? Ini kita harus ke mereka ya, harus kita tanya ke mereka. Dan bagi teman-teman jangan lupa kita jualan madu di sini. Bagi teman-teman yang mau beli madu dan yang mau beli kopi, silakan ya, kita ada jualan madu, jualan kopi supaya tambah seru nonton Polycarpus baku hantam ribut-ribut. Dan ya, sekali lagi ya, sebenarnya saya agak malas buat konten hari ini. Kenapa nih lagi batuk-batuk? Mungkin pengaruh masker juga nih ya. Jadi masker ini cuma saya cuci terus saya pakai lagi. Kalau saya seperti Bang Zuma setiap hari harus ganti 4-5 masker, nggak sanggup kita teman-teman. Biayanya mahal ya. Karena beli masker juga yang biasa aja tuh udah 20 ribuan gitu ya. Isi 5 kan 20-an ribu gitu. Kalau Bang Zuma tuh sehari bisa sampai ganti 10 masker kadang-kadang kalau pagi siang malam live. Tapi dalam sekali live minimal 4-5 masker diganti. Nah, kalau kita belum sanggup biayanya teman-teman, karena sekali lagi kita bukan di TikTok yang dapat saweran banyak. Kalau dapat saweran ya lumayan gitu kan, bisa ganti masker. Nah, jadi harap dimaklumi kalau ini agak turun-turun maskernya sekarang ya, sudah mulai longgar. Terima kasih. Kalau saya melihatnya ya bahwa ada pernyataan daripada Sofiatul yang semua orang udah tahu itu ya, yang dia bilang dan sangat terkenal itu ya, Ketua Sinode Besar di Indonesia jadi donatur dia. Jadi saya ini kadang heran. Dia ini membuat sebuah polemik baru lagi. Orang jadi bertanya-tanya siapa Ketua Sinode Besar? Ya. Nah, harusnya dia tidak mengucapkan itu. Jadi orang ini sebenarnya Iskariot juga, cuman orang nggak merasa. Kenapa? Karena ada Sedis, kan begitu. Padahal dengan dia menyebutkan seorang Ketua Sinode Besar jadi donatur dia, itu kan praduga banyak muncul. Siapa yang pernah bertemu dengan kelompok mereka? Misalnya Mel Atok dan lain-lain sebagainya. Kan pernah orang jadi menduga-duga. Nah, dia berarti menciptakan satu problem baru. Dan orang juga menduga-duga kenapa dia sampai menginjak Al-Quran. Apakah karena ada seseorang yang tidak suka sama yang punya kitab itu, sehingga mungkin dia dikasih uang, dibiayai untuk menginjak itu. Jangan-jangan, ini praduga ya, orang akan berpikir gitu. Jangan-jangan Ketua Sinode Besar inilah yang menyuruh untuk menginjak itu. Ini kenapa harus diungkap-ungkapkan bekatul teman-teman ini? Kalau memang misalnya dia merasa bangga, nggak usah pala sebutkan ada seorang Ketua Sinode Besar. Sementara yang kita sering lihat, yang pergi ke sana sering dan bertemu sama Sofiatul, saya udah tahu, nggak usah saya sebutkan. Jadi orang menduga-duga gitu kan. Makanya benar, kalau orang bilang ini sindikat, memang sindikat. Logika dulu. Sofiatul udah kerja keras. Dari mana sumber uangnya? Dan dia selalu mengatakan, saya biayai sendiri. Saya biayai sendiri. Nggak yakin aku biayai sendiri dia. Berapa sih gajinya? Berapa sih pengeluarannya? Balance enggak? Sementara kalau menurut dia, ratusan juta saya keluarkan. Jangan-jangan yang memberangkatkan si Edis pun dia bilang dia. Karena waktu itu si Julius kan kalian sudah dengar. Edis sudah terlunta-lunta di Singapura. Masuklah Sofiatul katanya. Lah dari mana uang Sofiatul? Karena orang ini melihat
Si Edis ini cocok untuk dikembangbiakkan menjadi seorang pujater. Ini yang mereka ambil kesempatan ini. Dengan dukungan daripada orang yang dia bilang ketua sinode besar ini. Saya nggak tahu sinode apa itu. Karena orang ini mungkin ada dendam, ada kebencian. Jadi digiringlah ini orang ini. Maka berhasillah si Edis berangkat sampai ke Amerika. Kan begitu. Setelah itu baru berkuar-kuar lagi mereka ini berdua. Dan ketika kita koreksi ajarannya, mereka marah. Padahal harusnya dia nggak usah marah. Malah harusnya mengatakan, oh iya, kami ada kekeliruan atau kami berbeda dengan kalian. Mari kita diskusi. Selesaikan. Ini tidak berkembang kemana-mana. Sampai sekarang sudah urusannya ke polisi. Apa yang mau dicari lagi dari situ? Kalau saya tetap pada prinsipnya, Edis mu'alaf kau, pulang kau ke Indonesia, pasti kau diterima. Hanya itu satu-satunya cara kau pulang ke Indonesia. Setelah itu, kau laporkan aku ke Bareskrim, kau hadapi kau. Karena kalau enggak itu caramu, oke, saya ditetapkan tersangka misalnya. Masuk saya ke persidangan. Di persidangan kan tentu kau harus dihadirkan, saya minta. Kalau enggak dihadirkan, ya udah enggak usah sidang, hukum aja saya bilang. Mati hukum. Makanya ada istilah bahwa bukti harus lebih terang dari cahaya. Bagaimana sih dia mau membuktikan? Dia harus pulang. Harus diminta keterangannya. Kalau nggak diminta mana bisa. Nah, satu-satunya cara Edis, jadilah kau mu'alaf. Setelah kau mu'alaf, kau punya kuasa, bahkan menurutku lebih nanti dari Donditan. Lebih dari Hani Kristianto. Karena kau kan orang yang terkenal. Tinggal kayak kata Sinandar, kau harus memperbaiki Sebentar, saya potong sebentar aja, sebentar. Nanti lanjut ya. Kita harus dengar dulu nih, Queen of Apologet Indonesia Raya dan Dunia, Lani Ekowati. Silakan tanggapan rekan-rekan amatir ya. Semua yang menyentuh Edis, yang menentang Edis, gue udah bilang jangan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Betul. Nggak kena, gue udah bilang. Kalau Edis itu salah, teman-teman, dengar ya. Kalau Edis itu keliru salah, lu tuh nggak perlu susah payah jatuhin dia. Jatuh sendiri, doain aja. Tangan Tuhan yang akan bekerja untuk menjatuhkan dia. Lihat, ya hebat ya, Queen of Apologet, ya kan. Edis itu diurapi Tuhan, kawan-kawan. Kalau kita baca Alkitab, yang diurapi oleh Tuhan itu adalah nabi, ya, imam atau raja. Dan terakhir, yang diurapi Tuhan yaitu Tuhan Yesus. Itu punya 3 jabatan sekaligus. Ya. Nabi, imam, dan raja. Nah, sekarang apa kapasitasnya si Sofiatul CS-nya Lairudi untuk mengatakan ya Edis diurapi oleh Tuhan? Silakan Lairudi. Tunggu nih, aku ada pertanyaan nih ya. Saya ingat banget waktu video yang Sofiatul injek-injek Quran itu, ada Sofiatul nyanyi begini. Ini aku injak-injak Quranmu, aku injak-injak Quranmu. Oh iya, ada. Itu siapa yang masih punya ya? Nanti saya cari. Ya. Ada, pasti itu, ketemu. Saya ingat banget dia nyanyi ketika dia injak-injak Quran, dia nyanyi. Ini aku injak-injak Quranmu, aku injak-injak Quranmu. Ini aku injak-injak Quranmu. Nah, itu dia nyanyi kayak gitu tuh. Saya ingat banget. Jadi ini sebentar saya jawab dulu ya, Teddy ya, yang lambang salib nih, seolah-olah dia Kristen ya. Saya tanya sama kau lu, kenapa kau menjuluki provokator? Dari tadi kita menampilkan data. Sofiatul menginjak Al-Quran itu data. Kenapa kau bilang provokator? Ya, ada apa? Hapus tuh lambang salibmu, nggak pantas, tahu nggak? Ya, silakan Lairudi. Jadi ada yang ngetik tadi bukan diurapi Tuhan, tapi dikurapi. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau benar Edis itu diurapi Tuhan, Tuhan yang mana? Kalau kita bilang Tuhan Yesus, Sofiatul bilang Tuhan Yesus, Edis aja nggak percaya Yesus Tuhan. Gimana sih? Tuhan yang mana lagi? Dikurapi Tuhan tuh. Tuhan tuh, dikurapi Tuhan tuh.
Tuh, dikurapi tuh hantu. Hantu yang mengurapi dia. Dikurapi maksudnya. Kalau dia diurapi, Tritunggal sudah dibuang ke tong sampah. Apa Tritunggal mau mengurapi dia? Setelah itu Yesus bukan Tuhan. Tuhan yang mana mengurapi dia? Hantu. Benar kata Pak Kiai, silakan. Kan beda Tidak. tipis, beda tipis. Kalau kita bilang Tuhan, terus kelebihan Tuhan tuh ya udah hantu bukan Tuhan. Pak Lidara, kalau ada seseorang yang mengatakan orang itu diurapi oleh Tuhan, menurut Pak Lidara, tolong katakan dengan jujur. Tolong katakan sejujurnya, kata lagu ya. Kira-kira orang yang mengatakan Edis itu diurapi oleh Tuhan, kira-kira dia penyesat apa bukan? Kalau sesuai Alkitab ya penyesat lah yang mengurapi Mesias ya Tuhan Allah itu sendiri. Maka Yesus Bukan maksud saya Pak Lidara, sebentar Pak Lidara. Yang mengatakan Edis diurapi oleh Tuhan, kira-kira yang mengatakan itu bisa dikategorikan penyesat, penipu, atau apa? Bisa penyesat penipu karena tidak ada. Jadi yang penyesat siapa namanya Pak Lidara? Ya itu yang mengatakan berarti siapa namanya tuh? Sopiatul. Nah itu gue senang sama Pak Lidara nih. Gini Pak Lidara ya, kalau kita menangkap koruptor. Nah, bener nggak saya ngomong yang namanya kan yang ngomong Sopiatul. Masa yang ngomong Sopiatul gue bilang Rudi Yohanes, ngamuk. Betul. Dia. Saya mulai suka nih dengan narasinya Pak Lidara nih ya, Tante Ija ya, mulai mengatakan apa adanya gitu loh. Ada secerah keberanian. Kenapa Tante Ija? Ya, aku mau ingetin sesuatu lagi. Dengerin baik-baik ya. Ketua Misi dan Penginjilan Betani, teman-teman. Ya, di bawahnya Pak Timotius Hardono. Jadi kalian mesti tahu. Kita ulangi lagi ya. Ya, Bang Edis itu salah satu orang yang Bentar. Secara offline berdebat saya itu Ketua Misi dan Penginjilan Betani, teman-teman. Ya, di bawahnya Pak Timotius Hardono. Jadi kalian mesti tahu itu. Ya, Bang Edis itu salah satu orang yang secara offline berdebat tatap muka di Mualaf Center. Betul nggak teman-teman? Itu harus kita akui loh. Ya. Lah video dia berdebat, itu Miss Esther, video dia berdebat di Mualaf Center itu diedit sama si channelnya si Domba, bukan Domba Suci ya. Domba ceria. Domba kecil. Bukan, dia kan pakai nama channel Domba Suci, tapi tukang fitnah. Jadi fotonya Bang Edis ketika dia berdebat di Mualaf Center itu diedit, belakangnya dikasih balai kerajaan, seakan-akan Bang Edis itu saksi Yehova, teman-teman. Nah ini adalah orang-orang yang kurang ajar, ya, yang ngaku, tapi itu ngakunya dari Kristen, saya nggak tahu. Ya kemungkinan channelnya Domba Suci ini punyanya Rudi Yohanes. Bang Rudi, coba, apakah itu channel Rudi Yohanes dituduh lagi. Silakan lo komen lo. Oke, Domba Suci saya tidak tahu itu channelnya siapa ya. Suaranya aja ada beda kali. Sekalipun saya pakai alat, suaranya nggak seperti itu ya. Jadi ya suka-suka Sopiatul lah, orang dia ada panik kok ya. Kenapa? Dari kalimat dia tadi ada kaitan dia dengan Betani katanya kan. Itu sudah menimbulkan lagi satu prasangka baru lagi. Apa kaitan Betani dengan Sopiatul? Kita ulangin lagi, Mbak. Makanya aku bilang, dicatat. Silakan. Saya itu Ketua Misi dan Penginjilan Betani, teman-teman. Tolong dicatat. Saya itu Ketua Misi dan Penginjilan Betani, teman-teman. Ya, di bawahnya Pak Timotius Hardono. Jadi kalian mesti tahu itu. Ya, Bang Edis itu salah satu orang yang secara offline berdebat tatap muka di Mualaf Center. Betul nggak teman-teman? Itu harus kita akui loh. Ya. Lah video anggapi sedikit. Sebentar dulu. Ya, silakan. Ya, ada yang mau disampaikan? Sebelum lanjut. Aku apakan dulu ya. Edis katanya pernah berdebat.
sebenarnya bukan berdebat. Edi Praetno udah bilang, dia itu mau belajar Islam. Jadi datang dia ke tempat orang itu mau belajar. Makanya dia bersitu bertanya jawab, bukan berdebat. Kemudian dia cari-cari takjil di situ kan. Itu kan Edi Praetno ada kesaksian. Memang betul dia ada datang, tapi bukan berdebat, ibaratnya hadap-hadapan gini bukannya. Nah, saya lanjutkan lagi mengenai Sofiatul tadi. Kalau bisa, ini nasihat untuk Sofiatul, jangan terlalu banyak menyebutkan organisasi, nama orang. Dia dibawa Pak Timothy, katanya Pak Timothy Sardono atau Sabtono, lupa aku. Itulah yang orang nanti beranggapan bahwa yang menyuruh Sofiatul menginjak Al-Quran, kan dia katanya ketua misi, di bawah, artinya dia ketua. Bisa jadi orang beranggapan dia itu melakukan itu untuk misi apa? Ya ketua misi apa nggak tahu kita. Misi penginjilan, masa begitu penginjilan? Jangan bawa-bawa nama organisasi kalau kau melakukan sebuah tindak yang tidak terpuji. Ini ndak bangga pula dia bawa-bawa. Jadi ya udahlah, apalah. Oke lah, aku mau izin dulu ya karena ada kegiatan. Kau jangan kemana-mana dulu. Itu habis dulu videonya. Katanya info itu datangnya dari Metatron, denger lo. Makanya mesti clear gitu loh. Lanjutin Tante Ija. Malah Center itu diedit sama si channelnya si Domba, bukan Domba Suci ya. Domba ceria. Domba kecil. Bukan dia kan pakai nama channel Domba Suci, tapi tukang fitnah. Jadi fotonya Bang Edis ketika dia berdebat di Mola Center itu diedit, belakangnya dikasih balai kerajaan, seakan-akan Bang Edis itu saksi Yehova, teman-teman. Nah, ini adalah orang-orang yang kurang ajar, ya, yang ngaku, tapi itu ngakunya dari Kristen, saya nggak tahu. Ya kemungkinan channelnya Domba Suci ini punyanya Rudi Yohanes, ya, kata si Bang Metatron, saya juga nggak tahu itu. Tapi jelas ya, tadinya yang Kata Stop. Metatron. Kata Metatron gitu. Silakan lah ya. Kalau saya cukup bilangnya begini. Saya angkat dua tangan saya bersumpah. Kalau Domba Suci itu adalah akun saya dilaknat. Terserah mau hantu belau melaknat saya silakan. Ya, jadi itu hanyalah fitnah-fitnah Sofiatul yang sudah panik ya, nggak tahu lagi apa dibilangnya Domba Suci punya saya ya. Bahkan saya nggak kenal Domba Suci. Domba Suci ini orangnya misterius. Tapi menurut saya pernah dia sekali me-WA saya dan mengirim soundcard. Cuman karena saya nama-nama itu saya buat memang sengaja saya buat bukan nama asli, saya lupa namanya siapa. Nama akunnya apa saya nggak tahu, nama WA-nya. Sampai hari ini semua nama-nama orang yang pernah saya lupa. Karena namanya saya buat entah siapa ya. Jadi kalau bisa ini kuis lah ya atau apalah, challenge. Kalau bisa Sofiatul membuktikan itu punya saya, hebat kau Sofiatul. Kan tinggal kau laporkan saja, ya. Itu yang bisa saya sampaikan dulu ya, bisa ya, aku izin dulu ya. Sampai jumpa ya. Oke. Oke, semuanya ya. Sampai jumpa, selamat siang. Ya. Oke. Kadang Bu Nena misah ke sini sendiri. Kenapa misah nggak nyatu ke situ? Ya karena kalau itunya lagi macet kemarin kan sempat rusak juga ya. Mesinnya itu berapa 3.800.000 atau berapa? Nah jadi Bu Nena pakai ini sekarang nggak ada mesinnya. Ya udah. Kadang-kadang kalau itu mesinnya rusak, ini ke sini juga pakai sumur ini. Iya. Kan kalau rusak itu nggak bisa 1 hari 2 hari. Terus diangkat. Iya. Ini teman-teman ya, jadi mesin ini ternyata nggak ada ininya, mesin ininya, jadi harus juga ya kalau ada. Oh infonya, jadi kalau mau bantu pengadaan kapan silakan. Ini butuh pompa, ya. Gitu kan, pipanya udah ready tuh. Udah ready pipanya. Pompanya nggak ada, rusak soalnya. Udah berapa tahun rusak? Wah udah lama kayaknya, udah hampir setahun lebih kayaknya. Setahunan nggak ada pasiennya itu mah. Mamutnya akwat lagi. Iya, akwat ini. Murid-murid ini yang kayak. Nah ini juga Pak Desuki harus sedekah untuk kipas angin, sudah terbeli 3 angka 9. Ini kalau udah nih kipasnya sudah bersubansih untuk umat. Allah dapat 3 ya. Cahaya terang di tengah-tengah kejahilan. Kipas. Bagi itu belanja sama yang waktu sebagai berkat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan bila semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Wah, kurang kompak. Ulang nih ya, ulang ya. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, luar biasa semangatnya ya. Ya, di kesempatan ini kita sedang berada di Ciranjang, lebih tepatnya di Masjid Al-Husaini yang merupakan masjid satu-satunya ya. Iya, setuju. Yang ada di desa Sindang Jaya, Ciranjang ini. Di mana masjid ini bisa dibilang ya adalah pusat dakwah Islam di wilayah Ciranjang ini karena dikelilingi oleh gereja-gereja ya. Ini masjid satu-satunya di antara gereja-gereja yang berdiri megah di jalan-jalan besar. Jadi memang lokasi masjid ini sangat penting untuk wilayah ini. Dan bersama saya sudah ada Ustadz Khairuddin dan juga Ustadz Agus yang merupakan pengajar ya, sekaligus pengurus dari Masjid Al-Husaini ini. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Memperkenalkan saya nama asli ya. Asli warisan dari orang tua itu Khairuddin. Iya, saya lahir tahun 68. Bulan 8 tahun 68. Alhamdulillah saya tinggal di sini udah cukup lama ya, mungkin dari kecil sampai sekarang. Yang mana alhamdulillah juga orang tua itu mewariskan salah satunya yang terpenting agama tauhid, terutama untuk saya. Juga alhamdulillah mungkin saya merasa ada tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua untuk mensiarkan agama semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya ya. Alhamdulillah sampai saat ini tahun 2026 ya, 2026 sampai sekarang juga saya minta doa dukungan dari sobat-sobat semua, mudah-mudahan si anak agama terkhusus yang ada di Kampung Rawaselang, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Ciranjang ini senantiasa berjalan maju terus. Cianjur ya Pak ya? Cianjur ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya atas nama boleh dikatakan mungkin salah satu pengurus dari DKM Masjid Al-Husaini ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan ini Ustadz Agus yang merupakan pembina di Islamic Center ya, Islamic Center Ciranjang. Jadi selain ada masjid, di sini ada Islamic Centernya yang bertugas membina para mualaf yang ada di daerah ini, di desa ini ya. Karena memang desa ini mayoritas Nasrani. Kalau mayoritas mah Muslim, cuman di wilayah tertentunya aja. Di wilayah dusun ini ya. Ya, dusun di sini. Di dusun ini. Kalau di satu kelurahan Islam. Tapi 3 desa di sini itu mayoritas Nasrani. Kristen. Direvisi. Jadi Islamic Center sini tugasnya cukup berat ya Pak ya. Karena berada di daerah yang mayoritas Kristen. Ya. Jadi Pak Agus inilah yang bisa dibilang paling terdepan dalam mengurus, mengajar para mualaf-mualaf, dan masjid ini digunakan oleh para mualaf untuk kegiatan-kegiatan Islam ya. Jadi memang Sofiatul selama ini koar-koar bahwa ada organisasi di belakang dia yang mensupport ya, yang mensupport kegiatan hujat menghujat yang dia lakukan. Dan ini sangat mengerikan menurut saya ya. Kok bisa gitu? Kok bisa ada organisasi yang berasal dari kekristenan yang mensupport kegiatan untuk menghujat Islam? Dan yang paling konyol, sekali lagi teman-teman ya, pemerintah Indonesia punya yang namanya Densus 88. Densus 88 ini spesialis anti teror. Sedangkan kegiatan yang mereka buat ini seharusnya sudah masuk kategori teror. Karena mereka membuat ketakutan. Ketakutan apa yang mereka buat? Mereka menakut-nakuti orang Kristen di Indonesia bahwa Islam adalah agama perang, Islam agama tidak damai, Islam akan mengganggu ibadah kalian.
Jadi mereka menakuti orang Kristen di Indonesia bahwa gereja kalian itu akan didatangi, ibadah kalian akan diganggu gitu kan. Nah, ini kan sudah masuk teror yang disebarkan oleh Sofiatul dan pengikut-pengikutnya, anggota-anggotanya. Dan seharusnya Densus 88 sudah bergerak cepat, atau minimal Badan Intelijen Nasional. Di mana BIN? Di mana Densus 88 dalam menangani Polikardus ini? Nah, ini sebenarnya sekali lagi ya, saya nggak ngerti kenapa Densus 88 itu seakan-akan yang ditangani hanya Islam gitu. Oh, kalau organisasi Islam, ini baru dianggap teroris. Tapi kalau dari Kristen, bukan teroris. Ini sangat tidak adil ya, menurut saya sangat tidak adil. Dan sangat nggak benar lagi gitu. Udah nggak benar. Dan siapa backing di belakang mereka sehingga mereka begitu kuat sampai tidak tersentuh dengan yang namanya hukum. Kalian boleh cek teman-teman, dari zaman dulu untuk memproses Polikardus ini, kalau nggak viral nggak akan diproses oleh penegak hukum. Ya, jadi kalau ada yang bilang, oh buktinya KC masuk penjara, ya, Deddy Saputra masuk penjara gitu, itu karena viral sekali teman-teman. Karena hujatannya luar biasa viral. Begitu juga dengan Rudi Simamora, ya, hujatannya viral sekali. Nanya di mana Allah, ya di mana tuh Tuhannya umat Islam, mau saya balbali, mau saya hajar gitu kan. Itu kan gila tuh hujatannya, ya, itu nggak bisa ditolong lagi. Mau sekelas presiden pun kalau sudah viralnya seperti itu, ya presidennya juga angkat tangan gitu kan. Presiden pun angkat tangan karena udah viral sekali teman-teman. Masyarakat udah marah. Kalau masyarakat udah marah ya tahu sendiri gitu. Nah, yang jadi masalah siapa yang membackingi mereka sehingga orang-orang seperti Sofiatul yang jelas-jelas menginjak Quran itu kebal dengan hukum. Organisasi yang mendukung dia juga kebal dengan hukum. Sofiatul mungkin nggak bisa dipanggil karena ada di Amerika gitu kan. Tapi bukankah pendeta Timotiusnya bisa dipanggil? Gereja Betani, ya, tempat pelayanan dari Sofiatul yang dia bilang mendukung. Sekali lagi ya, Sofiatul sendiri dari mulutnya yang mengatakan bahwa gereja Betani itu mendukung apa yang dia lakukan. Pendeta Timotius Hardono itu mendukung yang dia lakukan. Artinya ini bisa dipanggil untuk klarifikasi kan, bukan ditangkap. Polisi bisa memanggil untuk klarifikasi apa benar bahwa kalian mendukung Sofiatul. Apa benar kalian mendanai kegiatan yang dilakukan Sofiatul dan teman-temannya dalam rangka menghujat dan menghina agama Islam, bahkan menginjak Quran. Kan bisa di cross check. Bisa di cross check. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum? Ada apa ini? Kenapa kalau apologet Islam yang dilaporkan cepat sekali dipanggil ya? Sekali lagi dipanggil teman-teman. Oh tapi kan nggak ditangkap ya karena nggak bersalah. Karena nggak bersalah. Saya dipanggil sampai 6 kali setahun. Bang Juma dipanggil, Nora dipanggil. Kita klarifikasi dan kita berikan bukti. Berikan bukti bahwa kita tidak bersalah, kita hanya korban fitnahan mereka. Tapi kan Polikardus enggak. Polikardus itu dari awal nggak dipanggil. Agatha sampai detik ini nggak dipanggil, Edwin nggak dipanggil, ya, Victory Alda nggak dipanggil. Ada apa? Ada apa ini teman-teman? Apa organisasi yang Sofiatul bilang memang terlalu kuat? Organisasi yang di belakang mereka ini memang sudah ya seperti gurita yang mencengkram para penegak hukum di Indonesia, ya, karena kita tahu sendirilah kondisi negara kita ya. Aparat penegak hukum banyak diisi oleh orang-orang mereka. Orang-orang mereka. Bahkan Sofiatul dengan bangga mengatakan bahwa ekonomi Indonesia, pemerintah Indonesia dipegang oleh mereka. Selalu mereka koar-koar seperti itu, bahwa mereka orang terkaya, mereka yang jago, mereka yang hebat dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya lampu kuning bagi umat muslim ya, agar segera bangun. Mau sampai kapan kalian terkena ninah bobo kalau saya bilang ya. Dan alhamdulillah teman-teman, saya sendiri sekarang mulai aktif untuk kegiatan-kegiatan menyebarkan pemahaman-pemahaman bahwa Islam sedang tidak baik-baik saja kepada masyarakat di luar sana. Karena sekali lagi, banyak
penonton-penonton diskusi ini ya, yang sekali lagi ya, tidak menyebarkan pemahaman, tidak menyebarkan informasi ini kepada saudara-saudara muslimnya yang nggak tahu dunia diskusi. Saya mendapati bisa dibilang 80% umat muslim di luar sana nggak tahu bahwa agama Islam sedang dihujat, dihina, gila-gilaan di media sosial. Banyak umat muslim yang sibuk kerja, selesai kerja, ngaji, ya, yang penting kegiatan di lapangannya, kegiatan sehari-harinya lancar gitu, dan kurang aktif di media sosial. Banyak yang seperti itu saya lihat. Itulah kenapa sekarang kalau saya bikin kajian di masjid, ya, kita ada bikin banyak kajian. Di bulan ini saja kemarin sudah ada di Puncak, ya, ada di sebuah masjid di Puncak, di mana kita membahas tentang bahaya kristenisasi. Terus di akhir bulan ini kita ada safari di 5 tempat, teman-teman. Ya, langsung 5 tempat di Jawa Tengah yang akan diisi oleh Kores. Ya, jadi saya buat kajian tapi yang ngisi Kores gitu, karena saya kurang suka untuk ngomong di depan publik. Ya, istilahnya saya kan pakai masker gitu. Kalau Kores kan dia open muka gitu. Kalau saya pakai masker kacamata kan nanti ditanya orang gitu, "Wih, ini siapa ini?" gitu. "Kok ngomong di masjid pakai masker?" gitu. Udah nggak COVID. Nah, jadi biarkan Kores saja. Dan itu kita juga sama. Yang kita bahas adalah bahaya pemurtatan yang masif dilakukan oleh orang sebelah, dan bagaimana hujatan-hujatan mereka di media sosial. Jadi kita putarkan cuplikan pernyataan atau video dari Rudi Simamora, dari Sofiatul, dari Edis gitu kan. Nah, itu kita putarkan semua, teman-teman. Tujuannya apa? Supaya saudara-saudara kita di luar sana mulai tersadarkan, mulai bangun dari nina boboknya, dari tidur pulesnya, tidur lelapnya. Mereka pikir Islam sedang baik-baik saja, padahal tidak. Ya, tidak. Ada organisasi yang mendukung Sofiatul yang terus mencoba, ya, mempengaruhi saudara-saudara kita, anak kita, keluarga kita untuk murtad. Mempengaruhi bahwa Islam adalah ajaran nggak benar. Mereka terus mengadu domba dan menyebarkan pemahaman kebencian tersebut. Orang-orang Kristen yang selama ini toleran kepada umat muslim akan mereka pengaruhi, akan mereka provokasi. Dan kalian bisa lihat, teman-teman, mereka berhasil ya mempengaruhi saudara-saudara kita Kristen. Itulah kenapa belakangan ini banyak sekali orang-orang Kristen yang tampil untuk menghina agama Islam. Yang sebelumnya toleran tiba-tiba berubah. Jadi kalau kami bilang, mereka mengubah orang Kristen menjadi herder. Ya, menjadi herder atau laskar Polikardus. Kalau versinya pendeta di sebelah, mereka bilang Edis berhasil mempengaruhi orang jadi herder gitu kan. Nah, jadi ini ngerinya, teman-teman. Banyak orang Kristen yang termakan omongan mereka dan mulai membenci agama Islam. Coba lihat, sekarang banyak orang Kristen bilang, "Wah, Islam ini parah, dikit-dikit larang orang ibadah, ganggu orang ibadah." Padahal itu berita bohong. Itu berita bohong yang mereka kemas, yang mereka bagikan. Yang benar itu, umat muslim resah karena hujatan yang masif dilakukan oleh Edis dan kawan-kawannya di medsos, sehingga berimbas kepada orang-orang Kristen yang ada di Indonesia. Apalagi kalau orang Kristennya beribadah di tempat yang tidak ada izinnya. Sekali lagi ya, nggak ada izinnya. Kalau gerejanya ada izin, ya nggak bisa. Yang ada malah dilaporkan ke polisi. Orang-orang yang datang, ya, umat muslim yang datang ke gereja tersebut ditangkap pastinya. Pasti ditangkap kalau gerejanya ada izin. Cuman yang jadi masalah, gerejanya pun tidak ada izin, teman-teman ya. Tidak ada izin. Itu. Jadi, ya, kita akan aktif di lapangan untuk menyebarkan dan membuat saudara-saudara muslim kita sadar bahwa kita harus bersatu untuk melawan Polikardus ini. Dan sekali lagi saya berharap gereja itu benaran bisa speak up. Apa benar Sofiatul itu kalian danai? Apa benar ajaran agama kalian memperbolehkan hal seperti itu? Seharusnya ada pendeta yang speak up. Contoh, ada ajaran Islam ataupun ada organisasi Islam yang melenceng, yang nggak benar, yang pemahamannya aneh-aneh gitu. Kalian bisa lihat MUI atau ulama-ulama pasti langsung speak up, langsung tampil, langsung bilang ini sesat, ini nggak benar ya, mohon maaf, ini tidak mewakili agama Islam. Pasti. Itulah hebatnya Islam. Langsung ada tindakan.
Tujuannya apa? Supaya orang Kristen jangan berpikir bahwa ini ajaran Islam. Terjadi peledakan atau ada pemasangan bom di gereja. Langsung kan MUI, ulama-ulama mengutuk tindakan tersebut, supaya umat Kristen jangan berpikir itu ajaran Islam. Ya. Supaya mereka jangan negative thinking, supaya mereka jangan prasangka buruk. Yang jadi pertanyaan, di mana pendeta-pendeta saat Sofiatul menginjak Quran? Ada nggak pernyataan dari pendeta bilang, oh mohon maaf, ini bukan ajaran Kristen. Walaupun dia mengaku Kristen, tapi ini bukan mewakili agama Kristen. Ada nggak? Ada nggak seruan itu? Mengutuk tindakan yang dilakukan Sofiatul. 3 kali loh. 3 kali dia menginjak Quran, dan pendeta tahu ya. Jadi kalau ada pendeta bilang nggak kenal Sofiatul, bullshit. Edis saja sangat dikenal, teman-teman. Saya baru dapat report, saudara saya bacot-bacot dengan keluarga saya tentang Edis, teman-teman, luar biasa sekali ya. Sampai keluarga saya pun jadi penonton Edis. Artinya apa? Ini sudah semua orang tahu kok. Ya, sudah tahu semua orang. Nah, jadi tolonglah pendeta-pendeta bisa istilahnya mengademkan, ya, dan juga memagari orang-orang Kristen supaya jangan jadi oten-oten radikal, jangan jadi ya bisa dibilang herder lah ya, jangan jadi herdernya Edis dan Sofiatul. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di sini ya, karena sekali lagi ini agak nggak enak badan juga, mulai batuk-batuk lagi, mulai kambuh. Dan bagi teman-teman jangan lupa dibeli Maha Kopi, ini kopi yang kita buat, dan ini kombinasi yang paling mantap kalau dicampur dengan madu hutan Aceh ya. Nah ini luar biasa nih teman-teman. Bagi teman-teman yang belum pernah tes, silahkan di check out madu hutan Aceh. Link pembelian sudah ada di deskripsi video. Jadi jangan nanya lagi belinya di mana. Ada link Tokopedia, Shopee di deskripsi video, atau bisa melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah. Ya. Ini ada yang untuk kuat. Ini madu murni. Ya, mulai dari 40-an ribu saja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.